Gua nggak nyangka, nggak duga-duga ternyata ada satu seri HP yang under the radar, tapi worth it buat kita masukin ke list, wishlist. Setelah kita membahas rekomendasi laptop back to school di pertengahan tahun 2026, kali ini giliran rekomendasi smartphone. Nah, di Indonesia kita itu udah ditawarin beberapa HP yang baru dirilis sampai bulan Juli 2026 ini. Dan buat kalian yang mungkin sekarang itu lagi berencana buat beli gitu ya, tapi masih menimbang-nimbang atau masih labil, gue akan bantu kalian untuk cari HP yang paling pas ya. Dan di video ini kita akan bagi rekomendasinya jadi 4 sektor berdasarkan kebutuhan kalian. Pertama itu HP kamera jernih, terus HP yang performanya gacor, terus ada juga HP yang baterainya nggak habis-habis alias badak, dan yang terakhir itu yang sana-sini bagus alias HP all-rounder. Jadi, semoga video ini bisa membantu kalian dan kita langsung masuk aja ke list rekomendasinya. Let's go. Nah, sebelum masuk ke daftar HP-nya di tiap segmen, itu kita akan prioritasin HP yang pernah diuji gitu ya sama kami langsung di studio Basindo Tech. Sedangkan rekomendasi lainnya itu masuknya ke wishlist yang namanya itu Honorable Mention. List HP di rekomendasi ini berbeda dari versi rekomendasi HP Lebaran 2026 ya. Jadi ini versi update versionnya. Tapi yang mau tahu lebih banyak soal list rekomendasi HP di tahun 2026, mungkin yang di awal-awal tahun gitu ya, boleh banget buat kalian cek aja di video yang ada di sebelah sini. Nah, keep in mind juga kalau harga yang tertera itu diambil pada bulan Juni 2026. Jadi ini bisa berubah-ubah seiring dengan waktu. Kalian yang punya voucher di e-commerce itu juga ada kemungkinan dapetin harga yang lebih murah gitu ya dari yang kita sebutkan di video ini. Begitu juga dengan ketersediaan stoknya di pasaran yang mungkin bisa habis atau mungkin bisa berubah-ubah. Atau lengkapnya kalau kalian mau langsung belanjain itu kalian bisa cek aja keranjangnya yang ada di bawah sini. Sini. Cet. Oke, sekarang kita mulai rekomendasinya dari HP yang paling oke buat diajak motret-motret alias HP dengan kamera cakep. Nah, kita mulai dari Tecno Camon 50 Pro yang jadi salah satu HP dengan setup kamera paling lengkap di harga 5 jutaan. Nah, dia setup kameranya di bagian belakang itu ada 3 lensa ya. Lensa telefoto yang akhirnya dimasukin ke sini dan dia pakai 3x optical zoom, sensornya itu 50 megapiksel. Main kamera sendiri itu masih sama kayak sebelumnya, Sony Lithia 700C. Yang mana itu di sensor 50 megapiksel juga, ultra wide 8 megapiksel, dan bagian depannya, bagian selfie-nya itu 50 megapiksel. Dia ngambil karakter yang natural dan ngedeketin warna asli di dunia nyata pas kita jepret-jepret. Kita sempat bikin konten color hunt juga dan hasil itu bagus-bagus ya. Camon 50 Pro ini kasih experience yang unik gitu saat kita motret, terutama kalau misalkan kalian pakai 2 fitur AI kameranya ya. Ada yang namanya AI Art Gallery sama AI GC Portrait gitu. Yang mana ini nyempurnain Camon 40 Pro yang tahun lalu itu rame karena nyempil di ranking di XOMark. Sayangnya saat ini memang harga Camon 50 Pro itu naik ya, terpantau start itu dari 5,7 juta buat yang versi 8256 GB. Tapi ini masih bisa direkomendasikan. Lanjut ke HP yang baru aja kita bahas di Battle Royale dan masih hot, masih panas sampai sekarang, yaitu Vivo V70. Dia pakai setup 3 lensa juga di bagian belakang main kamera, terus ada telephoto 3x zoom-nya yang sama-sama pakai 50 megapiksel, ultra wide-nya di 8 megapiksel, dan selfie-nya pakai 50 megapiksel. Yang luas tangkapan lensanya itu mantep gitu ya, dia lebar. Ini HP yang kameranya sama-sama juara ya, terutama soal detail dan warna foto ke arah cerah atau bright. Portrait mode-nya juga ini kasih efek bokeh flare yang ala Zeiss, yang mana kita nggak bisa dapetin di HP mid-range lainnya. Keep in mind kalau HP ini juga nyaman buat kita genggam gitu ya. Ukurannya ini pas buat tangan cowok ataupun tangan cewek. Nah, soal harga di pasaran saat ini ada di 9 juta buat versi 8256 GB. Nah, salah satu rival bubuyutannya Vivo V70 udah nggak jauh-jauh lagi dari Xiaomi 17T ya. Ini lawan terberatnya. Yang mana tahun ini Xiaomi nggak santai karena kasih lensa periskop 5 kali optical zoom ke seri regulernya. Yang mana bikin kamera ini jadi 11-12 sama seri 17T Pro. Wow. Ada 3 lensa di bagian belakang, yaitu main kamera di 50 megapiksel, periskopnya tadi 50 megapiksel juga, yang mana itu sensornya sama kayak 17T Pro, dan ultra wide-nya ini di 12 megapiksel. Selfie-nya sendiri pakai 32 megapiksel, yang luas tangkapannya itu lumayan lebar ya, dia lebih lebar lagi di 21 mm. Ini pilihan yang no-brainer kalau kalian suka motret street photography atau subjek gitu ya, yang mana itu vibe fotonya dengan tone dark dan kontras pekat ala Leica, mantep kali, the best.
Nah, selain kamera, HP ini juga gacor hampir di seluruh segmennya. Entah itu di bagian chipsetnya, ataupun layarnya, dia punya ukurannya, itu mantep gitu. Dan sebenarnya masuk juga ke segmen all-rounder. Tapi karena highlight utamanya itu di bagian kamera, makanya gue masukin ke segmen kamera. Harganya itu start di 9 juta atau 899, versi yang paling kecil, 12, 25, 6 GB. Tapi saat gue cek di pasaran, itu udah nggak ada lagi varian ini gitu ya. Jadi dipaksa buat kita pilih versi yang lebih tinggi, 12, 512 GB. Yang mana itu harganya ada di 9,5 jutaan atau bisa lebih. Nah, terakhir di bagian kamera, kita punya HP yang kameranya itu paling balance dari segi detail warna ataupun pilihan lensanya. Oppo Reno 15 Pro Max dan Oppo Find X9s. Ya, Oppo Find X9s sebenarnya udah flagship, tapi karena harganya dia mepet-mepet, jadi ini gue masukin aja ke sini. Nah, kita bahas dari Reno 15 Pro Max dulu. Setup kameranya itu pakai 3 lensa di bagian belakang, main cam 200 MP, telefoto 3,5 kali optical zoom 50 MP, ultra wide-nya 50 MP juga. Sama juga kayak selfie-nya di 50 MP. Kita pernah sandingin side by side bareng sama Xiaomi 15T Pro, dan Oppo punya keunggulan nangkep hasil foto yang engaging dan mudah untuk diterima banyak orang gitu ya. Versatile buat motret di kondisi apapun, dan hasil foto ataupun videonya itu ready to post. Sayangnya memang Reno 15 Pro Max dari segi harga udah masuk tadi ya ke ranah flagship. Startnya itu di 14,5 juta. Buset, mahal banget. Yang mana itu dempetan sama abangnya Oppo Find X9s yang kameranya udah co-engineered sama Hasselblad. Bahkan di pasaran itu gue bisa dapetin harga Find X9s di 13,5 juta. Jadi lebih murah gitu ya. Walaupun opsinya itu storage di 12, 256 GB. Nggak kayak Reno 15 Pro Max yang 512. Nah, gue sendiri sebenarnya condongnya itu ke Oppo Find X9s. Karena udah sekalian keluar duit 14 juta ya, udah ngambil flagship aja sekalian gitu ya. Tapi kalau kalian pengen storage lebih, ya kalian harus ngambil si Reno 15 Pro Max gitu, karena dapat yang 512 GB. Nah, overall kita dapat HP dengan setup kamera yang lengkap ya, start dari harga 5 jutaan. Sweet spotnya memang ada di Xiaomi 17T kalau kalian mau dapetin yang paling worth the money untuk saat ini. Tapi buat dapetin experience yang paling advance, tentunya kalian butuh naik ke yang flagship, entah yang Oppo Find X9s ataupun ya nanti ke ranah yang udah ultra-ultraan. Tapi mungkin kalau misalkan kita naik ke sana, kita bikinin video untuk flagshipnya sendirian. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa komen aja di bawah request Bang, flagship di pertengahan tahun 2026 dong, karena kayaknya di tengah-tengah ini bakal ada banyak yang keluar, terutama yang lipat-lipat. Nah, sekarang kita lanjut ke rekomendasi selanjutnya, yaitu di bagian performa gacor. Hal pertama yang langsung masuk ke list performa nggak jauh-jauh dari Poco X8 series yang baru masuk April lalu ya, dan ini ngelibas abis gitu ya semua HP performance di kelas harga 5-7 jutaan. Bahkan Infinix GT series pun itu tidak berkutik, tidak bisa ngelawan gitu ya. Yang mana ini rekomendasinya langsung kedua HP, yaitu Poco X8 Pro dan X8 Pro Max yang lagi gua pegang. Nah, Poco X8 Pro ini pakai chipset Dimensity 8500 Ultra dan storage-nya itu start dari 826 GB. Yang tembus Antutunya di 1,9 jutaan. Gaming berat kayak Wuthering Wave itu dapat frame rate di 40-an FPS dan suhu bodinya ini lumayan adem ya. Baterainya juga awet ya, pakai ukuran 6500 mAh silicon battery, plus chargingnya itu di 100 watt dengan charger bawaannya udah include. Sayangnya X8 Pro nasibnya itu sama kayak 17T yang habis versi 8GB RAM ya, tersisa yang versi gedenya yang 512 GB gitu. Dan itu pun harganya sebenarnya masih oke di 6,5 jutaan, jadi itu masih recommended untuk sekarang. Nah, Poco X8 Pro Max sendiri ini jadi pesaing yang head to head sama iQOO 15R, yang mana waktu itu pernah kita bahas di rekomendasi Lebaran lalu. Nah, Poco ini bisa kasih experience gaming berat yang smooth saat kita uji pakai game Triple Z. Temperatur HP-nya ini tetap adem ayem. Bahkan untuk kita tes ya rendering video itu dapat hasil yang surprisingly ngebut. Jadi untuk overall heavy task di HP ini gitu ya, itu satset entah buat gaming ataupun productivity. Baterai yang dipakai ini juga salah satu yang terbesar di 8500 mAh dengan charging 100 watt juga. Harganya saat ini di pasaran ada di 7,5 jutaan. Jadi selisih 1 juta tapi dapat performa dan baterai yang lebih gila dari seri Pro-nya.
Nah, di bagian honorable mention itu ada Infinix GT50 Pro. Ya, buat HP performa yang desainnya itu berteriak gaming banget. Dan ini satu-satunya HP di harga 6 juta yang pakai sistem liquid cooling. Nah, dia pakai chipsetnya itu Dimensity 8400, storage 12 256 GB. Yang mana itu oke ya buat kita ajak gaming berat. Tapi di bagian desain LED bodinya dan liquid coolingnya, ini yang keren banget sih. Ini ngingetin sama Red Magic 11 Pro, yang mana itu harganya jauh-jauh lebih mahal. Dan yang ini harganya itu start dari 6,3 jutaan di pasaran ya, yang mana itu versi special box-nya. Jadi dapat cooler fan Mag Charge juga. Yes, di sektor performa, Poco X8 series itu mendominasi pasar memang ya. Sulit buat yang lain bersaing, terutama dari segi harganya. Mending-mendinginnya, itu sulit pak ya. Jadi Infinix sendiri itu nggak bisa ngejar Poco, tapi bisa ngebawa inovasi buat liquid coolingnya ke kelas HP yang lebih terjangkau. Lanjut, kita masuk ke segmen yang nampaknya lagi digencarin nih sama semua produsen HP, yaitu HP dengan baterai gede buadak. Nah, kalau soal baterai gede dan pemakaian yang panjang, kita nggak bisa skip soal iQOO Z11 dengan baterainya 9000 mAh dan charging juga di 90 watt. Sampai sekarang ini HP dengan kapasitas baterai paling gede yang resmi di Indonesia, bahkan dapat rekor muri juga. Kita pernah bikin reviewnya dan sempat dapat SOT itu nembus di 9 jam lebih. Itu pun masih nyisa baterai gitu ya. Nah, selain baterainya, di bagian layar ini juga dapat ukuran yang gede, 6,83 inci AMOLED 144 Hz. Ini definisi HP buat entertainment seharian sih ya. Selain itu dari segi hardware itu oke aja sebenarnya buat pemakaian harian, kayak chipnya itu pakai Snapdragon 7S Gen 4 dan kamera di bagian belakang ini walaupun ada dua tapi cuma kepake yang atas doang, ini cuma sebiji doang main kameranya. Harganya saat ini di pasaran itu start dari 5 jutaan buat storage 8128 GB. Nah, Realme juga main pasar baterai HP jumbo nih. Bukan seri C100-nya yang gue masukin dalam list, tapi Realme P4X. Yang mana itu bentar lagi dirilis resmi di Indonesia dengan baterainya di 8000 mAh. Kita udah spill HP-nya, itu sekilas ya di Instagram Besi.Tech. Dan ini HP menarik ya buat kalian lirik kalau nyari HP yang baterainya itu jumbo. Nah, secara desain ini juga menarik ya, terutama yang versi yang gue pegang, yang warna putih, atau Realme itu sebutnya Rally White. Nah, soon kita akan bahas HP-nya dengan lebih lengkap gitu ya. Ya, jadi yang penasaran, kalian boleh subscribe Besi.Tech dulu biar nggak ketinggalan reviewnya soal Realme P4X. Nah, kita masuk ke honorable mention di range harga 1-3 jutaan. Nah, di pertama itu ada Poco C81 Pro, yang mana pakai baterai 6000 mAh di harganya yang 1,9 juta. Nah, bukan cuma baterai doang, tapi HP ini ngedepanin layar yang gede di 6,9 inci. Ini gua ngeliat sih bisa jadi opsi ya buat kalian gunakan, entah itu buat orang tua atau kalian jadiin HP admin, HP kerja, HP secondary, itu juga cocok. Nah, di harga 2-3 jutaan itu ada Oppo A6C yang baterainya itu 7000 mAh. Ada IP ratingnya juga di IP64, yang mana itu ada fitur sentuh pas tangan tuh lagi basah, wet touch ya. Dan layarnya juga gede, 6,75 inci. Jadi pas ya buat kita ajak kerja lapangan. Atau misalkan kalian cari buat ngojek online, terutama karena ketahanan airnya dan ada wet touch-nya, layarnya juga gede. Jadi ya buat kalian kerja lapangan itu oke gitu. Yang warna stone brown-nya itu netral, jadi kalian bisa pakai untuk yang cowok atau bisa juga buat HP emak-emak ya, karena ini HP bisa diajak sosmedan dan nonton sinetron gitu, karena baterainya gede, layarnya juga gede, dan warnanya ini juga dia ada desain yang feather warna ungu dan feather yang warna putih juga. Itu cakep dah, kayaknya bakal wow gitu kemakan sama desainnya kayaknya. Nah, terakhir itu di Vivo Y31D yang mana baterainya ini paling gede di harga under 4 juta atau di sekitar 3 jutaan. Dia nembus di 7200 mAh dan casan bawaannya itu pakai 44 watt. Nah, di sini ketahanan air sama debunya itu lebih oke dari Oppo. Dia pakai IP68, 69 dan 69 Plus, atau sampai HP-nya kecemplung air ya, aman, nggak masalah. Dan dinilai tahan banting juga. Yang mana itu kalau misalkan kita nambah dari Oppo 500-600 ribuan, dapat HP yang lebih dijamin ketahanannya. Kalau misalkan diajak ribut, diajak gelut gitu ya. Sama juga ini cocok buat diajak narik ojek online atau pekerjaan lapangan.
Overall, buat segmen HP dengan baterai gede, kita bisa temuin lebih banyak opsinya di sini ya. Brand HP itu saling berlomba buat sektor ini, karena ya harga-harganya juga bisa di-press gitu, dengan kapasitas baterai yang gede juga. Kalau ada budget di 6 jutaan, paling menarik sih liriknya iQOO Z11, tapi kalau budget kalian ada di bawah itu, Vivo Y31D itu paling menjanjikan soal baterai gede. Nah, di segmen terakhir kita tutup sama HP all-rounder. Bukan yang wow dari satu faktor, tapi yang nyaman buat kita pakai daily usage. Dan di sini ada HP yang bisa dibilang underdog. Dan calon HP menarik juga yang mana itu belum dirilis. Oke, kita masuk ke HP pertama, yaitu Samsung Galaxy A57. Yang mana di pasaran saat ini harganya ada di 6,3 jutaan buat varian 8128GB. Dan ini HP paling mudah diterima buat semua kalangan orang gitu ya. Desainnya ganteng, minimalis gitu ya. Tipis juga. Dan user interface-nya juga gampang dipahamin sama fun gitu. Lewat One UI 8.5. Kameranya ini memang just okay buat kita foto. Tapi unggul soal recording videonya. Kalau kita mau bandingin sama HP sekelas harganya. PR-nya Samsung memang tetap soal thermal. Karena panas buat dipakai heavy usage. Entah gaming-gaming atau foto-foto itu masih ada di HP ini. Tapi tetap dipakai daily, gue bisa bilang ini HP yang nyaman sih. Nah, lanjut ke HP yang sebelumnya itu jadi honorable mention untuk HP dengan kamera cakep, tapi kali ini gue rasa Realme 16 Pro Plus itu worth it buat masuk ke rekomendasi all-rounder dengan harganya yang saat ini ada di 8 jutaan kecil. Atau kalau misalkan gue dapat di HP gue itu di 7 jutaan gitu ya. Chipnya itu sama kayak Vivo V70, Snapdragon 7 Gen 4, tapi storage-nya ini dapat gede, 512GB. Kameranya juga ini full setup, main kamera 200 MP, telefoto 3.5x zoom, ada ultra wide-nya juga, dan layarnya ini one of the best. Dia pakai AMOLED 144Hz, dan peak brightness-nya ini 6500 nit. Buset deh. Dan desain ini gue pribadi suka ya, dia lengkung-lengkung gitu, dan mix vegan leather juga, dengan kayak ada kaca-kacanya gitu, keren banget. Tapi memang di sini mungkin nggak semua orang suka ya atau terima gitu karena pakai layar yang melengkung. Gue sendiri sebenarnya nggak masalah sama itu. Kasusnya di sini mirip sama Realme GT7 ya, karena harga HP lagi pada naik dan Realme itu dia kayak bisa dibilang kayak stagnan gitu ya, atau mungkin turun di tipis-tipis di pasaran, yang mana itu jadi wajib dimasukin wishlist kalian. Nah, buat honorable mention itu kita mulai dari kelas 4 jutaan yaitu Vivo T5 Pro. Nah, Vivo nge-packing seri T barunya sama performance yang oke, Dimensity 7400 turbo, pakai baterai gede juga 6500 mAh, charging 90 watt, kamera bagus juga di 50 megapiksel, sensornya Sony, dan Origin OS 6 out of the box, yang mana kita udah coba ya, UI-nya itu nyaman buat kita pakai daily atau harian. Start harganya itu di 4,4 juta, storage-nya di 8128GB. Nah, selain Vivo, honorable mention kedua itu yang gua rasa bakal panas di Indonesia, yaitu ada Oppo Reno 16 series, atau tepatnya yang gua pegang ini versi Pro. Ini fresh from the oven, dan gua happy banget karena compact phone akhirnya tren lagi ya. Kita udah spill beberapa fiturnya lewat YouTube Shorts. Layarnya ini ukuran 6,32 inci, yang mana itu mirip banget sama iPhone 16 Pro yang gua pakai, dan kameranya ini juga lengkap ya. Main kamera 200 megapiksel, telefotonya 3,5 kali, ultra wide, dan selfie-nya semua pakai 50 megapiksel. Desainnya juga unik. Oppo ini pakein 3D design yang mana itu belum pernah gua lihat sebelumnya di HP lain. Tapi kalau kalian mau yang simple, itu ada juga yang warna hitamnya. Dan diselipin juga fitur-fitur flagshipnya Oppo kayak shortcut button atau namanya itu Snap Key. Sisanya memang gua masih belum boleh spill gitu ya. Jadi ditunggu aja reviewnya yang mana akan kita cantumin di atas sini. Tapi kalau kalian nontonnya ini di awal-awal belum muncul karena belum boleh. Jadi tunggu aja. Dan sama juga soal harga, ini belum dapat info apapun ya dari Oppo. Mungkin akan menggantikan posisi si Reno 15 Pro Max yang mana itu harganya ada di 13-14 jutaan. Tapi moga-moga harganya nggak sampai segitulah. Ngeri pak kalau misalkan mepet-mepet sama si Oppo Find X9s. Itu dia rekomendasi HP pertengahan tahun 2026 dari berbagai sektor penggunaan dan harganya. Dari HP yang kameranya cakep, HP performanya gila, baterainya gede, sampai all-rounder, yang mana itu gua nggak nyangka, nggak duga-duga, ternyata ada satu seri HP yang under the radar, tapi worth it buat kita masukin ke list, wishlist gitu ya. Jadi mana nih HP yang paling cocok buat kalian masukin wishlist, masukin keranjang di video rekomendasi kali ini? Apakah ada HP yang mungkin kelewat?
yang masuk ke rekomendasi gitu, kalian boleh berkabar aja di kolom komentar dan kita saling berbagi, kita saling sharing di sana. Kalau misalkan ada salah data, kalian boleh berargumen juga di bawah, kalian boleh nambahin atau kalian bisa bilang, "Bang, ini kurang, itu kurang." Nah, kalian bisa kita ngobrol aja di kolom komentar. Sip. Thank you guys. Kita ketemu lagi di video rekomendasi selanjutnya ataupun di video review comparison yang seru-seru lah. Thank you guys. Ciao Bella. Wah, ini sih highlight of the day, Oppo dan Realme. Ini dua-duanya sih menarik sih.